Hai datang, hai Juma rumah ini. Like, comment, and subscribe. Nah, di video kali ini aku mau jelasin tentang syarat magang ke Jepang. Banyak banget nih yang bingung, bahkan nggak tahu apa aja syarat buat kerja ke Jepang. Aku banyak banget dapet DM dari teman-teman yang follow IG aku. Mereka tanya-tanya tentang syarat kerja ke Jepang atau syarat magang ke Jepang. Aku selalu berusaha untuk membalas semua pertanyaan teman-teman di IG dan di kolom komentar YouTube tentang syarat magang ke Jepang. Nah, sekarang di video ini khusus aku mau jelasin tentang syarat apa aja sih buat kerja ke Jepang. Syaratnya itu dibagi dua ya guys, yaitu syarat umum dan syarat utama. Syarat umum itu yang pertama, lulusan SMA sederajat. Masih banyak yang nanya, kalau lulusan SMK bisa nggak kak? Ini beneran loh. Nggak di DM atau di komen, masih ada aja yang bingung soal itu. Aku tuh sebenarnya juga lulusan SMK, jadi kalian tuh jangan bingung. Ya kan? Jadi SMA sederajat ini lulusan STM, SMK itu juga termasuk. Jadi nggak masalah. Untuk syarat nomor 2 yaitu ijazah. Nah, banyak banget yang nanya, Kak, aku mau daftar, tapi nanti kalau ditanyain ijazah, ijazahnya langsung ditahan nggak? Atau ada yang nanya, Kak, kalau mau daftar harus bawa ijazah asli nggak? Nah, pertanyaan ini banyak banget. Jadi kita golongin dulu ya. Kalian itu mau daftar di LPK yang mana? LPK apa? Nah, kalau LPK Minori, daftarnya hanya via online. Jadi, kalian nggak perlu datang ucuk-ucuk ke Minori buat daftar. Karena nanti kalau kalian datang ucuk-ucuk ke Minori suruh mau daftar, kalian nanti disuruhnya daftarnya lewat online lagi gitu. Jadi kalian untuk LPK Minori nggak perlu bawa ijazah asli. Ya, untuk daftar itu kalian hanya daftar via online. Dan di Minori berurusan sama ijazah asli itu kalau udah mau masuk asrama. Nah, jadi kalau kalian belum melewati segala tahap tes segala macam, kalian nggak akan ditanyain soal ijazah asli. Karena ijazah asli itu ditahannya kalau kalian udah lulus semua tes dan kalian mau masuk asrama baru ditahan ijazahnya. Nah, kalau untuk LPK lain nih kayak G, Global Lingua dan lain-lainnya, kalian nggak perlu bawa ijazah asli langsung pas daftar, tapi kalian nanti kalau seandainya udah lulus baru kalian bakal ditanyain ijazah aslinya. Cuman cara daftarnya aja yang beda. Kalau Minori online, kalau LPK yang lainnya datang secara langsung tapi nggak langsung bawa ijazah asli ya. Nggak langsung ditanya ijazah aslinya mana Pak, itu enggak. Nah, ada lagi nih yang nanya, Kak, kalau nanti lulus tapi ijazahnya hilang atau masih ditahan di sekolah? Nah, pertanyaan ini nih sering banget muncul. Kalian nanti kalau udah lulus semua tahap, fix masuk asrama, baru deh kalian minta izin buat ngurus ijazah. Walaupun bagusnya ya kalau kalian ngurus ijazah itu sebelum kalian daftar. Masih soal ijazah nih. Ada juga yang punya masalah kalau nama ijazahnya nggak sama kayak nama KTP atau nama akte. Kalian harus perbaiki guys sebelum kalian daftar atau sesudah kalian daftar. Atau selama proses kalian pendaftaran. Itu karena penting banget, itu harus benar semua namanya, nggak boleh beda-beda. Untuk syarat yang ketiga yaitu adalah umur. Untuk umur minimal itu 17 atau 18 tahun lah ya. Tergantung kalian daftar di LPK mana. Tapi sekarang umumnya semua LPK itu rata-rata 18 tahunan lah ya. Untuk usia maksimal itu maksimal 40 tahun. 40 tahun ini sebenarnya untuk program Tokutegino ya, yang 5 tahun.
Tapi untuk yang magang 1 tahun atau yang 3 tahun biasanya nyarinya yang di bawah usia 30 tahunan bagi cewek, dan yang buat cowoknya itu 35 tahun. Jadi untuk yang cewek masih kalau umur 29 itu masih oke lah. Karena pas angkatan aku berangkat ke Jepang itu ada yang umur segitu, nggak masalah. Untuk umur, yang penting belum melewati batas 30 lah ya. Masih oke untuk cewek. Kalau untuk cowok 35 tahun. Yang keempat yaitu fisik. Untuk fisik, aku jelasinnya pelan-pelan ya, secara bertahap dulu nih. Untuk fisik itu jadi untuk tinggi badan. Tinggi badan untuk cewek minimal 153. Itu masih oke ya, karena angkatan aku sendiri pun tinggi, dia tuh nggak terlalu tinggi tapi lolos. Ya kan? Jadi nggak masalah untuk tinggi yang 153. Banyak sih yang nggak percaya 153 itu masa sih bisa lolos ya kan? Tapi emang teman aku sendiri itu nggak tinggi gitu, tapi lolos gitu. Jadi kalau kalian tanya masa sih kak, aku tapi nggak lolos sih, mungkin kalian udah nggak tinggi, ada masalah lain lagi kali ya. Tapi kalau masalah cuma tinggi doang, kayaknya lolos deh. Soalnya teman aku itu dia 100 nggak terlalu tinggi, tapi dia ada kelebihan lainnya, nggak entah di bahasa Jepangnya atau di tesnya, aku juga kurang paham ya. Tapi dia itu tinggi 153 itu masih oke, masih bisa lolos. Oke. Kalau untuk maksimalnya nggak usah kita bahas lah ya. Batas maksimal tinggi mau tinggi 178 atau berapapun nggak masalah. Nah, untuk berat badan. Kalau berat badan itu nggak terlalu ngaruh ya, mau kurus atau gendut nggak masalah. Soalnya ada beberapa yang nanya, kak aku gendut banget, boleh nggak masuk minori? Malah bagus loh. Bagi yang gendut malah ini kesempatan buat kurus. Soalnya hampir semua yang masuk asrama awalnya gemuk, pas mau berangkat ke Jepang kan ada medical lagi. Itu berat badannya, jadi berat badan mereka tuh pada turun. Terus badan tuh jadi bagus gitu. Karena kan di selama asrama itu kan kalian kan olahraganya kan rutin ya kan. Buat yang kurus, nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu merasa oh berarti nanti kalau gue kurus nanti makin kurus dong. Nggak kok, standar aja. Kalau yang udah dasarnya kurus ya kurus aja gitu. Nggak, yang bisa jadi sih kalian bisa jadi gemuk karena olahraga yang rutin ya, tapi nggak masalah. Aku dulu waktu daftar aku kurus banget beneran, bahkan berapa ya berat badannya kayak pokoknya lebih kurus daripada sekarang ini, bener-bener kurus dulu aku pas daftar di minor itu. Jadi nggak masalah ya untuk yang kurus atau gendut itu nggak masalah. Untuk bekas luka di kulitnya tuh yang kayak gimana nih? Selama luka itu nggak ganggu kerjaan, nggak masalah. Jadi untuk bekas luka di kulit, nah itu oke lah, masih bisa lulus. Terus kalau tato itu udah jelas nggak boleh ya. Untuk cewek cowok tato nggak boleh. Dan kalau tindik cewek masih oke, kanan kiri satu-satu. Kalau lebih, nah itu juga nggak boleh kalau cewek. Nah kalau cowok ditindik berapa bolongan atau satu doang di sebelah sini itu tindik bagi cowok, bagi laki-laki itu nggak boleh, nggak lulus, nggak bisa dinyatakan lulus. Nah yang kelima yaitu kesehatan. Nah ini menarik banget buat dibahas ya, karena banyak yang nanya soal berbagai penyakit yang masih bisa lolos buat magang ke Jepang. Nah aku mau jelasin juga nih, untuk penyakit TBC itu kalian gak bisa ya untuk berangkat ke Jepang. Kalian pasti bakalan didiskualifikasi kalau kalian punya penyakit TBC. Nah untuk gigi bolong masih oke, gak masalah. Tapi nanti sebelum berangkat ke Jepang, kalian bakal dicabut giginya. Karena kalau di Jepang, masalah gigi gak ada asuransi kesehatannya dan biayanya mahal. Next, yaitu perokok. Untuk perokok masih nggak masalah ya, cuman nantinya kalian harus mengurangi rokok kalian. Kalau kalian udah ke Jepang itu harus dikurangi banget rokoknya, karena rokok di Jepang tuh mahal. Jadi kalian nanti susah buat nabung kalau kalian nggak ngurangi rokok kalian. Untuk bekas luka jahitan nggak masalah, asalkan bekas jahitan tidak mengganggu dalam kalian harus berolahraga berat dan mengangkat beban berat. Karena takutnya nanti kalian tuh lolos, tapi di perusahaan yang mengharuskan kalian membawa beban berat
yang menyebabkan luka jahitan kalian jadi bermasalah. Karena kerja di Jepang, kalian bakalan beda-beda pekerjaan. Jadi buat antisipasi kalau bekas jahitan tidak ada masalah, asalkan kalau diajak buat kerja keras, itu jahitannya tuh nggak bikin kalian sakit, atau nggak bikin kalian jadi masuk rumah sakit, atau nggak bikin kalian tambah luka kayak gitu. Jadi itu tergantung jahitannya ngefek ke kerjaan kalian tuh kayak gimana, untuk ke kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk mata minus masih oke asalkan nggak ganggu pekerjaan ya. Batas minus yang bisa lolos aku juga kurang paham ya. Pihak LPK itu lihat dari mana batas minimal dan maksimal mata minus yang bisa lolos sama yang nggak bisa lolos. Soalnya angkatan aku tuh banyak juga yang pakai kacamata. Dan ada juga beberapa orang teman aku yang nggak lolos gara-gara matanya minus. Jadi bingung kan? Aku juga jadinya nggak bisa menentukan kayak ngasih gambaran kalau minus sekian lolos, minus sekian nggak lolos. Soalnya teman aku bahkan yang silinder matanya bisa lolos. Jadi standar mereka mata minus itu yang bisa lolos berapa aku juga kurang paham. Ada kemungkinan juga sih pas angkatan aku tuh belum terlalu banyak yang daftar buat berangkat ke Jepang. Jadi masih banyak toleransinya lah. Tapi pastinya minus berapa yang nggak lolos aku nggak bisa jawab, karena ada beberapa perusahaan yang nggak mempermasalahkan mata minus. Intinya sih, kalau soal kesehatan, yang penting penyakit kalian atau kekurangan fisik kalian nggak mengganggu pekerjaan kalian nantinya saat di Jepang. Itu tuh pasti bisa lolos, masih bisa oke lah buat melanjutkan cita-cita kalian untuk pergi ke Jepang. Syarat utama magang ke Jepang itu sebenarnya nggak sulit kok, karena syarat yang paling susah itu adalah lulus tes dan kalian harus nunjukin kalau kalian pekerja keras. Karena biar LPK-nya juga nggak ragu gitu buat mencarikan kalian perusahaan yang bagus untuk kalian kerja di Jepang. Untuk syarat utama nih, yang pertama, kalian harus daftar di LPK yang kalian percaya, entah LPK Minori, JIK, Fuji Global Lingua, atau yang lainnya. Syarat kedua, kalian harus lulus tes. Hampir semua LPK tesnya tuh sama. Ada tes fisik sama tes tulis, ya kan? Nah, buat yang ketiga itu kalian harus lulus medikal. Artinya, kalian memiliki catatan kesehatan yang baik. Ingat, yang baik bukan yang sempurna. Karena seperti yang aku jelasin tadi tentang kesehatan, ada yang memiliki kekurangan tapi masih bisa lolos. Banyak yang nanya, Kak, harus bisa bahasa Jepang gak sih Kak buat daftar ke Jepang? Nah, ini yang perlu kalian tahu. Hampir semua LPK tidak mengutamakan bahasa Jepang. Tapi, kalau punya basic bahasa Jepang itu lebih bagus. Karena yang dilihat itu adalah nilai tes masuk kalian, yaitu tes tulis sama tes fisiknya. Nilai itulah yang menentukan kalian tuh cocok dimasukkan ke perusahaan yang mana. Untuk syarat utama ini bakalan aku bahas di next video khusus tentang syarat utama kerja ke Jepang. Khusus untuk syarat utama aja ya. Nah, semoga informasi dari aku bermanfaat. Ganbatte!